Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa, saya dari absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keragaman budaya nasional, tugas geografi. Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua, terletak di pesisir utara Pulau Papua dan berbatasan dengan Pulau Nugini. Kota seluas 940 kilometer ini berpenduduk sekitar 400 jiwa dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, serta pendidikan di Papua. Didirikan pada 7 Mei 1910 dengan nama Hollandia. Pertama itu adalah papeda. Papeda adalah makanan khas Papua yang terbuat dari tepung sagu dan memiliki tekstur kenyal serta lengket seperti lem. Papeda juga terbuat dari tepung sagu dan air dengan kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga sering dijadikan pengganti nasi. Itu adalah kue bagia sagu. Adalah kue khas Papua yang terbuat dari tepung sagu, kelapa sawit, dan gula merah. Kue ini sering disajikan pada acara adat, pesta, dan sebagai cemilan sehari-hari. Ciri khas kue bagia ini berbentuk bulat atau lonjong, tekstur kenyal dan sedikit berdebu, rasa manis dan gurih. Aroma khas kue lempeng adalah cemilan kering khas Papua yang terbuat dari tepung sagu juga. Makanan ini populer di Papua dan biasa makan atau dicelupkan dengan teh, kopi, atau kuah ikan. Makanan ini terbuat dari tepung sagu ini panggang dengan wadah tanah liat. Warnanya akan berubah menjadi senebru. Adalah makanan nasional yang berasal dari Papua Selatan. Aunu senebru terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi yang dicampur dengan irisan daun talas. Makanan ini memiliki tekstur yang tidak kering, meskipun sekilas terlihat kering. Dan di Papua, aunu senebru ini biasa disantap dengan papeda. Dan pertama itu ada koteka. Koteka ini adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagai penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari moncong burung tahun-tahun dan kulit labu. Itu adalah baju kurung. Baju kurung di sini itu adalah pakaian adat Papua yang digunakan oleh wanita sebagai atasan. Bahan dari baju kurung adalah kain beludru, banyak dipakai oleh perempuan di Manakwar. Contohnya terlihat seperti di foto. Itulah rambai. Rambai di sini itu adalah bawahan yang menutupi bagian tubuh bawah wanita Papua, terbuat dari bahan daun sagu yang telah dikeringkan. Biasanya rumbai digunakan secara berpasangan dengan baju kurung ini tadi. Itu adalah sali. Sali ini adalah baju adat yang dipakai oleh gadis, terbuat dari kulit pohon, pilihan atau daun sagu yang kering. Terakhir adalah pumi. Pumi ini adalah pakaian adat Papua Selatan yang berbentuk seperti rok mini. Pakaian ini terbuat dari anyaman, daun sagu juga, dan memiliki rumbai-rumbai yang terurai di sekeliling pinggul dan paha. Pertama itu adalah mendelau. Mendelau ini adalah permainan tradisional yang berasal dari kampung Aceh Besar, Santasi Timur, Kabupaten Jayapura. Permainan ini merupakan permainan yang menggunakan pintalan atau anyaman seutas tali. Mendelau ini terbuat dari bahan dasar kulit kuyunyang yang dipintal menjadi seperti tali atau benang. Yang kedua di Jayapura ini adalah kayu malele. Kayu malele ini hampir mirip dengan permainan peti lele yang berasal dari Jawa. Permainan tradisional kayu malele ini dimulai dari Kabupaten Biak Nampor. Dalam permainan ini, para peserta harus memanfaatkan dua kayu berbeda panjang sebagai alat utama. Kayu-kayu tersebut kemudian disusun dan dilempar oleh pemain. Tiga adalah ampekeari. Ampekeari ini, permainan ini biasanya digunakan untuk menidurkan anak-anak umumnya. Ampekeari ini dimainkan oleh perempuan, bisa anak-anak hingga orang dewasa berjumlah 2-6 orang. Permainannya memerlukan buah mangge-mangge, tiang dari pemotong kayu, dan oinan yang berbentuk piring besar. Dan yang terakhir itu adalah kue ritop. Kue ritop ini permainan tradisional Papua yang menggunakan tali dan dimainkan dengan membentuk anyaman pada jari-jari tangan. Permainan ini juga dikenal dengan nama kekenaya, janjong, dan koke. Benda pusaka di Papua Jayapura yang pertama itu adalah pipa. Alat pipa ini adalah alat musik yang bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Alat musik tradisional Papua yang terbuat dari kayu dan kulit hewan sering digunakan dalam upacara adat dan tarian tradisional.
Benda pusaka yang kedua di Jayapura adalah busar dan panah. Busar dan panah ini adalah senjata tradisional Papua yang digunakan untuk berburu dan berperang. Busar dan panah terbuat dari berbagai bahan seperti bambu, kayu rumi, rotan, dan tulang kanguru. Maka di Jayapura yang ketiga itu adalah noken. Noken ini adalah tas tradisional masyarakat Papua pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk menaruh barang-barang sehari-hari. Tas ini dibuat dari serat kayu dan memiliki nilai budaya yang mendalam, bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kayu asmat. Ukiran kayu asmat ini bernilai pusaka dan sering digunakan dalam upacara adat di berbagai daerah di Papua termasuk Jayapura. Karakteristik ukiran suku asmat ini adalah polanya yang unik dan bersifat naturalis. Dari segi modal, ukiran suku asmat dan sangat beragam. Terakhir itu adalah mahkota dari perhiasan suku, biasanya terbuat dari bulu burung, cenderawasih, kulit kerang, atau biji-bijian. Digunakan dalam ritual adat atau simbol status sosial. Yang ketiga itu adalah apuse. Apuse ini menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu tersebut berpamitan hendak merantau yaitu ke Teluk Doreri di Manokwari. Yang kedua itu adalah Yamko Ramde Yamko, merupakan lagu daerah yang berasal dari Papua, diciptakan oleh Yusuf Hartono. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 ketika Papua diserahkan oleh UNTEA ke Indonesia. Sajojo adalah lagu daerah Papua yang diciptakan oleh David Rumagesan, musisi dari grup band Black Brothers. Musik Sajojo menggunakan alat musik tradisional Papua seperti pipa tadi. Dan yang terakhir itu adalah lagu Emambo Simbo. Lagu daerah menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Papua.